Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Jadi perkenalkan, nama saya Uda Miriam, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi pada koci saya. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ariadni, guru kelas 4 dari SDK Sepona Kepa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Shalom Bu Ariadni, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Shalom, selamat pagi Bu. Puji Tuhan, baik. Baik Bu, saya meminta waktunya hari ini sebentar Bu ya. Di sini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik. Dan tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan Ibu untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas. Dan juga setelah Ibu mempersiapkan semuanya, Ibu diharapkan akan menambah percaya diri Ibu, sehingga Ibu akan mengajar dengan baik di kelas nantinya, dan anak-anak akan belajar dengan senang dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, Bu ya. Dan baik Bu Ariadni, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan dalam percakapan pra-observasi ini. Ya, baik Bu. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dalam kegiatan belajar nantinya? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada saat observasi nanti, yaitu setelah membaca dan melihat gambar serta video, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara bentuk dan fungsi dari panca indera manusia. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan adalah setelah siswa menonton dan melihat gambar, maka siswa akan dapat mengetahui manfaat dan panca indera manusia ya. Jadi seperti itu yang dapat saya simak. Kemudian, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Oke, jadi area pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran nanti, yaitu saya ingin mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik minat belajar siswa dengan media-media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga dapat memunculkan antusias siswa dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Wah, baik, luar biasa Bu Ariadni. Berarti Ibu Ariadni ingin mengembangkan antusias murid ya, dan keterlibatan murid dalam pembelajaran nantinya. Nah, terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti, bagaimana metode atau strategi atau model pembelajaran atau teknik-teknik yang akan Ibu terapkan nanti atau Ibu telah siapkan? Jadi baik, di sini saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran dan juga format penilaian terkait dengan panca indera manusia yang berdiferensiasi dan lebih fokus pada minat belajar siswa dan diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional, dan juga model pembelajarannya model PBL dan metodenya dengan penugasan kelompok. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat belajarnya, dan juga saya akan menyiapkan gambar dan video yang akan menunjang pemahaman siswa serta mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Dan setelah kegiatan pembelajaran saya akan merefleksikan kembali tujuan kegiatan pembelajaran tersebut. Baik Bu, tadi saya mendengar bahwa Ibu akan menaikkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira terkait pembelajaran sosial emosional apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nantinya? Mungkin mungkin lebih pada kesadaran diri dan kemampuan dan keterampilan berrelasi. Baik Bu Ariadni, ya, di sini saya melihat Ibu telah mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik sekali. Ibu telah mempersiapkan RPP, telah mempersiapkan
format penilaian, kemudian Ibu telah mempersiapkan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran program based learning, dan metodenya yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi yang lebih berfokus pada minat belajar murid, kemudian diintegrasikan juga dengan KSE, dan Ibu telah menyiapkan langkah-langkahnya, yaitu beberapa instrumen sangat luar biasa Bu, yang Ibu telah siapkan. Kemudian kira-kira media pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Ibu manfaatkan atau berikan kepada siswa di kelas? Oke, jadi media yang akan saya gunakan pada nanti, yaitu saya akan menggunakan video dan gambar-gambar sesuai dengan materi panca indera yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu siswa akan mengamati gambar dan video. Kemudian mereka akan menyimpulkan kembali panca indera yang mereka telah pelajari. Wah, jadi media yang akan Ibu gunakan ya nantinya akan menggunakan video dan gambar ya. Berarti nantinya Ibu akan mengajar menggunakan proyektor ya Bu ya? Wah, luar biasa. Baik Bu Aretni, kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelasnya Bu? Oke, jadi untuk observasinya mungkin kita bisa laksanakan pada hari Senin depan di jam pertama di kelas 4. Oh ya, berarti saya akan hadir di kelas Ibu untuk melakukan observasi pada hari Senin jam pertama di kelas 4 Bu ya. Dan adapun tujuan akan dilakukannya supervisi nantinya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi Ibu tetap semangat untuk mempersiapkan dan melengkapi yang masih perlu dilengkapi, dan nanti saya akan hadir di kelas Ibu hari Senin jam pertama di kelas 4 ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang paling terakhir nih Bu Aretni, kira-kira setelah kita bercakap-cakap dalam percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu Aretni dapatkan dari percakapan saat ini? Jadi luar biasa Bu yang saya dapatkan dari percakapan ini. Saya lebih merasa area pengembangan yang akan saya capai ini lebih banyak lagi, dan dari percakapan ini saya dapat mempersiapkan hal-hal yang akan saya butuhkan dalam proses kegiatan pembelajaran mengajar nanti, sehingga pembelajaran akan terlaksana dengan baik dan dapat menyenangkan siswa. Nah, baik Bu Aretni, dan terima kasih atas partisipasinya dalam percakapan praobservasi hari ini. Selamat mempersiapkan segala sesuatu yang masih dibutuhkan, dan nanti setelah kegiatan observasi di kelas kita masih akan lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Jadi kita masih akan bercakap-cakap tentang hasil, kemudian apa yang telah dicapai, dan untuk akhir kata saat ini selamat mempersiapkan diri. Semoga kegiatan belajar mengajarnya tetap berpihak pada murid dan kegiatan observasi nantinya berjalan lancar. Ya, terima kasih Bu Aretni atas waktunya. Oke, selamat pagi. Semangat yang luar biasa ya. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan, karena di mana kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu dinyatakan
Mari kita belajar tentang pengenalan panca indera manusia. Apa itu panca indera? Ibu, tadi Ica lihat mata menerima sebuah rangsangan berupa cahaya. Mata tersusun dari alat tambahan seperti bola mata, otot bola mata, dan syaraf optik 2. Oh, seperti itu ya Bu cara kerja di dalam mata. Iya anakku. Yang kedua, telinga. Telinga sebagai indera pendengar yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga menerima rangsangan berupa suara. Mata saja yang kita. Jadi setelah kita menonton video, kira-kira apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya, bersama dengan Oke. Jadi untuk lebih memperjelas lagi, coba perhatikan gambar di sini, ya. Coba perhatikan gambar di sini. Ada gambar apa ini? Ya, ini apa? Hah? Kulit. Kemudian ini gambar apa? Ya, jadi ini adalah gambar-gambar bagian dari panca indera kita ya. Jadi sekarang coba perhatikan muka temannya dulu. Kira-kira apa saja yang ada di muka temannya? Apa? Iya, ada kulitnya, ada matanya. Siapa yang tidak ada matanya? Ada? Nah, jadi semuanya punya mata, punya hidung, punya telinga, punya apa lagi, Bu? Iya. Oke, sekarang Ibu Guru mau bagi tugas kelompok ya. Di sini mencari fungsi dan bagian-bagian dari mata ya, panca indera penglihatan. Kemudian kelompok 2 mencari fungsi dan bagian-bagian dari lidah. Kemudian untuk kelompok 3 mencari bagian dan fungsi dari hidungnya. Jadi di dalam kerja kelompok harus bekerja sama ya. Ya. Harus kerjasama sama temannya ya, jangan hanya sendiri-sendiri dikerja. Namanya kelompok, jadi harus bekerja secara bersama-sama ya. Sudah? Oke.
siang Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita telah sampai pada percakapan pasca observasi setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas yang dilakukan oleh rekan saya Ibu Ariadni SPD. Dan pada hari ini juga kegiatan pasca observasi ini dihadiri oleh Bapak, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Haryadi Ilyas MPD sebagai Bapak pengajar praktik saya di dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ini. Dan baik Bapak Ibu, kita mulai percakapan pasca observasinya ya. Selamat siang Bu Ariadni. Selamat siang. Ya, untuk kegiatan pasca observasi ini saya minta waktunya sebentar ya untuk kita bercakap-cakap, menyampaikan beberapa catatan saya dari hasil observasi kemarin. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi setelah kegiatan pembelajaran, perasaan senang dan sedikit puas walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan pembelajaran dengan adanya supervisor di dalam kelasnya? Sedikit agak deg-degan dan ada beberapa kata-kata yang terlewatkan. Namun puji Tuhan seiring dengan berjalannya waktu semuanya berjalan dengan baik. Oh iya. Bisa Ibu kembali ceritakan terkait pembelajaran yang Ibu lakukan di kelasnya tadi? Jadi proses pembelajaran saya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Dalam RPP kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajarannya itu dengan menonton dan melihat gambar, siswa dapat memahami fungsi dari panca indera. Bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi proses yang difokuskan pada gaya belajar anak yaitu estetik, auditori, dan audiovisual yang diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional. Ya Bu. Kemudian untuk model pembelajaran PBL-nya apakah sudah terlaksana kemarin? Ya, sudah terlaksana Bu. Saya sudah menggunakan sintak-sintaknya dan siswa merasa senang. Benar sekali Bu, ini di catatan saya juga sudah sangat sesuai dengan hal-hal yang Ibu sampaikan saat ini, bahwa Ibu telah melaksanakan pembelajaran problem based learning, kemudian terlaksana dengan baik pembelajaran berdiferensiasi dan penugasan kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa serta terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan hambatan-hambatan. Dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu rasakan? Untuk hambatannya kemarin mungkin pada persiapan dan juga pengalokasian waktu yang kurang pas, karena waktu pembelajaran sedikit diambil untuk kegiatan senam sehingga agak terburu-buru dalam kegiatan pembelajaran dan juga mungkin akan berdampak pada capaian yang kurang maksimal. Selain pengalokasian waktu yang kurang maksimal Bu, apakah ada hambatan lain yang Ibu rasakan? Mungkin juga karena siswa merasa ada orang lain yang mengamati sehingga mereka agak malu-malu dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dan juga mungkin karena faktor habis senam, jadi siswa agak kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi benar Bu bahwa kekurang aktifan siswa kemarin itu kurang menyeluruh ya yang saya amati di kelas, karena terkait tadi yang Ibu sampaikan mungkin karena siswa capek atau yang kedua karena merasa diawasi. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut kira-kira apakah Ibu ada memikirkan solusi-solusi untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang Ibu rasakan? Jadi terkait dengan waktu yang kurang maksimal, saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru olahraga agar lebih baik lagi dalam memanajemen waktu sehingga tidak menghalangi jam-jam pelajaran yang lainnya. Dan untuk siswa yang kurang aktif, mungkin saya akan menunjuk siswa agar dapat menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan, serta saya akan terus mengembangkan rasa percaya diri siswa sehingga jika ada orang lain yang masuk ke dalam kelas pada saat jam pelajaran, siswa merasa tidak canggung lagi. Ya. Jadi yang saya tangkap bahwa Ibu akan melakukan komunikasi dengan guru olahraga sehingga dapat manajemen waktu dengan baik sehingga pembelajaran dapat terlaksana ya. Ibu tidak kekurangan waktu sehingga tidak terkesan terburu-buru. Kemudian solusi yang kedua Ibu pikirkan bahwa Ibu akan membangun rasa percaya diri siswa, serta Ibu juga akan memberikan kesempatan yang banyak kepada siswa supaya mereka lebih bebas untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan apa yang mereka ingin ketahui ya. Baik Bu, karena Ibu sudah menyebutkan beberapa metode untuk meminimalisir hambatan tersebut,
Kira-kira kapan rencananya Ibu akan mulai melakukan rencana tersebut? Rencana pada pertemuan berikutnya saya akan melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi agar pembelajaran lebih efektif dari kegiatan observasi. Oh ya, luar biasa Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan yang saya catat di sini, bahwa Ibu telah melakukan pembelajaran dengan baik, dan secara keseluruhan apa yang Ibu telah sampaikan di percakapan praobservasi Ibu telah lakukan di dalam kelas kemarin. Ibu telah melakukan pembelajaran problem based learning, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu pada diferensiasi proses. Kemudian Ibu juga telah membuat pembelajaran dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, dan Ibu juga telah mengintegrasikan pembelajaran Ibu sesuai dengan kompetensi sosial emosional. Dan luar biasa apa yang Ibu lakukan. Demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih kesediaannya untuk saya observasi dan telah meluangkan waktunya mulai dari percakapan praobservasi, kegiatan observasi di kelas, dan sampai saat ini kita telah ada di percakapan pasca observasi. Dan setelah kegiatan-kegiatan ini lalui, mungkin ada yang Ibu Aryatmi ingin sampaikan? Nah, saya juga berterima kasih Bu, karena dengan kegiatan supervisi akademik ini saya jadi banyak belajar dan juga diingatkan lagi untuk lebih mempersiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, dan juga saya dapat mengevaluasi diri untuk dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan pembelajaran saya di kelas nanti. Ya benar Bu, bahwa semakin banyak proses yang kita lalui, semakin banyak kita mengevaluasi diri, maka kompetensi diri kita dapat semakin ditingkatkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan pada kesempatan terakhir ini saya akan mempersilakan Bapak Ilyas MPD sebagai Bapak pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak atau ingin menguatkan dari percakapan kami pada hari ini. Karena itu dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ya kegiatan kita pada hari ini, kegiatan pasca observasi. Pertama-tama dulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aryatmi SPD yang telah menjadi bagian dalam menyelesaikan tagihan tugasnya Ibu Uria Miriam. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ibu Uria Miriam SPDK yang sampai saat ini sangat antusias, konsisten dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dari program guru penggerak ini. Terima kasih atas keterbukaan dan partisipasi Ibu Aryatmi selama kegiatan observasi yang dilakukan oleh Ibu Uri. Saya sebagai pengajar praktik sangat menghargai upaya yang telah Ibu lakukan dalam kegiatan hari ini. Kegiatan observasi ini menunjukkan beberapa kekuatan yang sangat signifikan dalam pendekatan yang telah Ibu lakukan di kelas. Seperti yang hasil observasi, di mana Ibu menerapkan metode problem based learning, diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodir tadi itu gaya belajar siswa dan lain-lain, plus ada integrasi kompetensi sosial emosional di dalamnya. Sehingga saya boleh mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk Ibu Aryatmi, untuk meningkatkan dirinya sebagai seorang pendidik, sehingga intinya nanti ini akan meningkatkan hasil belajar peserta didik kita. Karena tujuan pembelajaran saat ini adalah hanya 3, berfokus kepada murid, dan murid. Gitu. Terakhir ini kan saya berikan penguatan Ya Pak. sebagai refleksi kita secara bersama-sama ya. Karena kita minum air dari tanah Kabupaten Mamasa dan kita makan dari tanah Kabupaten Mamasa, maka wajib bagi kita untuk berkontribusi yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan di bumi Pondok Sapata yang kita cintai ini. Tidak ada gunanya guru hebat ya ketika kita tidak mampu memberikan dampak yang luar biasa bagi anak didik kita. Apresiasi, inspirasi, motivasi, dan kolaborasi adalah momentum yang harus kita tanamkan di bumi Pondok Sapata ini. Terima kasih kepada Ibu Aryatmi yang telah mendukung program ini sehingga boleh jadi segala rangkaian tugas yang dilalui oleh rekan sejawatnya dalam hal ini Ibu Uria Miriam dapat diselesaikan dengan maksimal sampai hari ini. Sekian dari saya, tetap semangat ya untuk menyelesaikan segala program-program ini, dan
Ibu Aryatmi juga tetap semangat sehingga bisa nanti mengikuti jejak dari Ibu Urimira. Saya kembalikan kepada Ibu Urimira. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih, sangat luar biasa masukan yang Bapak berikan dan inspirasi yang Bapak berikan bahwa kami harus berdampak bagi bumi Pondok Sepata ini. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Semoga segala inspirasi, segala bimbingan Bapak dapat bermanfaat dengan positif untuk saya. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Aryatmi dan selamat siang. Selamat siang.